Di sini saya akan membicarakan beberapa hal tentang kegiatan di atas kapal, terutama pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh officer. Maksud saya di sini untuk memberikan penjelasan kepada baik itu fresh graduate atau bahkan kepada officer-officer yang bolak-balik ke kapal sudah berpengalaman banyak. Tetapi perlu dicatat dari awal bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui maupun mengajari, tetapi saya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Posisinya begini, jika ternyata pendapat saya itu benar dan menurut Anda itu memiliki alasan yang kuat, maka sebaiknya itu diterima sebagai sebuah pelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Akan tetapi, jika ternyata ada pendapat saya yang kurang benar ataupun tidak sesuai dengan pengetahuan yang sudah Anda ketahui, maka sebaiknya silakan komentar di bawah ini. Tetapi saya mohon berkomentar dengan cara yang baik dan juga biasakan menyanggah suatu pendapat dengan menggunakan pengetahuan dan berdasarkan suatu referensi tertentu. Karena banyak sekali orang yang berkomentar tidak sependapat dengan suatu pendapat dengan cara yang tidak bagus atau tidak berdasarkan pengetahuan tertentu. Nah, ada suatu keterangan di dalam agama yang saya anut bahwa katanya ada sebuah hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, katanya. Perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat di antara umatku itu merupakan suatu rahmat atau berkah. Nah, kemarin saya mengikuti pengajian. Ternyata mahmul dari hadis ini ataupun subjek dari hadis ini adalah bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yaitu level ulama mujtahid, di mana mereka ketika berselisih itu menghasilkan suatu kesimpulan yang ternyata menjadi rahmat, yang menjadi berkah bagi pengikutnya. Karena perbedaan dan perselisihan yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pada argumen dan referensi yang benar, itu malah menjadi perselisihan yang tidak terarah, berantem, dan ya begitulah ribut gak jelas, perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa membuahkan suatu hasil. Itu karena perdebatan yang didasarkan tanpa pengetahuan. Oleh karena itu, jika Anda tidak sependapat dengan saya, silakan berkomentar dengan dasar pengetahuan yang telah Anda ketahui dari referensi maupun dari dosen atau lain sebagainya. Nah, begini. Biasanya ketika seorang pelaut naik ke atas kapal, terutama pada officer, karena posisi saya sebagai officer, mereka biasa naik ke atas kapal kemudian bekerja berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pelaut sebelumnya atau officer sebelumnya. Mereka melanjutkan rutinitas yang dilakukan oleh officer sebelumnya. Misalnya dalam hal mengkoreksi peta, mengkoreksi publikasi, menangani navigational warning, maintenance alat navigasi, dan lain sebagainya, mereka hanya melanjutkan kebiasaan-kebiasaan officer sebelumnya tanpa melakukan inovasi maupun perubahan-perubahan. Nah, ini terjadi karena barangkali mereka tidak mengetahui sesungguhnya prosedur yang benar mengenai suatu pekerjaan, sehingga yang penting mengikuti officer sebelumnya dan sudah cukup, sudah aman, sudah selesai. Pertanyaannya, apakah cukup seperti itu? Nah, jika hanya sekedar untuk bekerja di atas kapal, hanya sekedar kapal bisa berjalan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, itu sudah cukup. Akan tetapi, jika Anda ingin naik ke level yang lebih tinggi, kepada level kompetensi yang lebih tinggi, di mana Anda memiliki bekerja berdasarkan pengetahuan, bekerja berdasarkan apa yang Anda pahami, benar-benar mengetahui apa yang dilakukan, itu tidak cukup. Karena ketika seseorang naik ke atas kapal, melakukan suatu pekerjaan, itu harus berdasarkan pada pengetahuan. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Inggris yang mengatakan, if you know what you they cannot fuck you. Artinya apa? Ketika kamu mengetahui dan paham betul apa yang kita kerjakan berdasarkan suatu referensi aturannya, kita paham, mereka tidak bisa mengganggu, bisa menggoblok-goblokkan Anda. Saya tahu pekerjaan saya benar, sesuai dengan prosedur, ada referensinya, ada aturannya. Mereka atasan mau ngomong apa? Mau rese sama kita? Tidak bisa.
Oleh karena itu, sebaiknya jika Anda ingin bekerja berdasarkan level kompetensi yang lebih tinggi sehingga Anda mampu menjual diri dengan harga gaji yang lebih tinggi kepada perusahaan yang bagus, Anda harus bekerja berdasarkan pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting kita memahami apa yang menjadi tugas kita dan rutinitas seperti apa sih yang benar. Karena jika hanya mengikuti rutinitas sebelumnya, kadang itu ya banyak sekali yang salah. Saya beri contoh misalnya, dalam hal pekerjaan Mualim 2. Ketika Mualim 2 naik ke atas kapal Mualim 2 baru dan handover dengan Mualim 2 yang lama, dalam hal koreksi peta misalnya, dia melanjutkan kebiasaan officer sebelumnya. Contoh, mencatat koreksi peta di dalam NP131 atau Chart Correction Law, mencatat menggunakan ballpen. Karena officer sebelumnya begitu, dia pun melakukan begitu seterusnya dan seterusnya, turun-temurun. Ilmunya turun-temurun. Padahal itu adalah suatu pekerjaan yang salah, karena seharusnya, sebaiknya menulis NP131 mengenai koreksi itu, yang sudah dikoreksi, yang belum dikoreksikan maupun yang sudah dikoreksikan menggunakan pensil. Silakan baca di di NP berapa itu, NP1, saya lupa lagi nomornya, yang judulnya How to Keep Your Charts and Publication Up to Date. Di situ dijelaskan bahwa mengisi NP131 itu harus menggunakan pensil, sehingga ketika kolom suatu peta itu koreksinya sudah penuh, kita bisa hapus, atau edisi baru datang, maka koreksi-koreksi yang lama kita bisa hapus. Ketika menggunakan bolpen, itu tidak bisa dihapus dan menjadi kotor dan tidak efisien. Itu yang pertama. Yang kedua nih. Tapi sebelumnya sebenarnya saya ingin menunjukkan dengan contoh dan lain sebagainya. Tapi kebetulan saya lagi di rumah, tidak memiliki akses ke sana. Saya akan menjelaskan dengan ucapan doang, dengan perkataan saja, dengan harapan Anda tetap bisa memahami. Contoh yang kedua, misalnya dalam hal koreksi dalam koreksi ADP, Admiralty Digital Publication Now, ASD, Admiralty Sailing Direction, atau yang disebut juga Pilot Book. Kebiasaan officer sebelumnya mengoreksi ASD, Sailing Direction, itu dengan memotong isi koreksi tersebut, kemudian ditempel pada Admiralty Sailing Direction, begitu terus potong, tempel, sehingga koreksi-koreksi itu menumpuk dan sangat sulit dibaca. Ketika kita membuka Sailing Direction, karena kita pusing, ini tempelan ini buat paragraf mana, Nah, sebetulnya itu tidak ada yang salah dengan koreksi seperti itu. Banyak sekali pot state control yang menerima cara seperti itu. Tetapi sebenarnya itu adalah cara yang tidak efisien. Karena sesungguhnya ketika kita kembali kepada panduan dari UKHO, di situ jelas dikatakan bahwa it is recommended that the correction of Admiralty Sailing Direction is keep in a separate book. Jadi dalam bentuk amandemen. Nah, sebaiknya tidak dipotong kemudian ditempel, melainkan koreksi-koreksi Sailing Direction tersebut disimpan dalam buku yang terpisah, di mana dalam buku terpisah tersebut dibagi beberapa seksi, misalnya ini untuk NP1, NP2, NP3, NP32, dan sebagainya. Nah, tiap seksi ini berisi lampiran-lampiran tentang isi dari koreksi bagi Sailing Direction itu. Kemudian, di dalam Sailing Direction, pada margin di antara tulisan maupun di samping kertas itu ditulisi, misalnya paragraf 2.14, di situ ada koreksi. Kita coret, kemudian kita tandai, misalnya replace it diganti dengan minggu kesekian. Nah, ketika kita membaca Sailing Direction, oh ada koreksinya nih, baru kita buka file-file amandemen itu. Itu sebenarnya yang direkomendasikan oleh UKHO. Nah, ada beberapa pot state control yang di Australia yang bahkan membuat efisiensi ketika kita memotong kemudian ditempel. Itu contoh. Contoh yang ketiga, ini yang sering saya temukan, dan hampir setiap kali saya naik kapal,
Ini selalu demikian. Saya rasa ini adalah pengetahuan ataupun kebiasaan yang turun-temurun, sehingga tidak ada yang memutus di situ, tidak ada yang memberikan wawasan mengenai itu, sehingga turun-temurun dari generasi-generasi salah terus-menerus. Apa itu? Ketika seseorang menangani Admiralty Notice to Mariner seperti ini, dalam bentuk booklet maupun download dari internet, Admiralty Notice to Mariner, di situ kan ada beberapa seksi, dari seksi 1, 2, 3 sampai seksi 8. Nah, pada seksi 3 ada yang disebut dengan Reprints of Nav Area 1 Navigation Warning. Di situ pada seksi 3 itu ada print out ataupun isinya itu adalah navigation warning, berisi navigation warning untuk Nava Area 1. Nah, hampir di setiap kapal yang saya naik, navigation warning Nava Area 1 itu selalu di print tiap minggu. Kemudian di file, di dalam satu file sampai tebal gini, minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan selanjutnya. Itu di print terus navigation warning untuk Nava Area 1. Padahal kapal tersebut tidak pernah pergi ke Nava Area 1. Nah, pertanyaannya, ngapain harus mengeprint navigation warning untuk Nava Area 1 kemudian di file padahal kapal tidak pernah pergi ke Nava Area 1? Nah, pemahaman yang salah adalah kekurangan pengetahuan sehingga menyangka bahwa navigation warning yang ada pada notice to mariner itu harus di file. Itu tidak jika kapal kita tidak pergi ke Nava Area 1. Loh, kenapa kok navigation warning Nava Area 1 termasuk dalam MTM booklet yang mingguan itu? Karena kebetulan UKHO itu adalah otoritas Hydrographic Office yang ada di Nava Area 1 sehingga mereka menerbitkan itu. Demikian juga dengan Hydrographic Office negara lain, misalnya China Hydrographic Office, NTM Korea, NTM Jepang, dan negara-negara lain. Mereka semua juga mencantumkan navigation warning untuk area mereka. Itu adalah kesalahan yang sangat umum. Jadi mulai sekarang, Anda yang belum berpengalaman maupun yang sudah berpengalaman, ketika naik kapal, Anda menemukan file navigation warning untuk Nava Area 1 sudah tebal, padahal kapal kita tidak pergi ke sana, cepat buang. Buang itu kotong sampah. Untuk apa? Buang-buang kertas dan buang-buang energi. Itu adalah pekerjaan yang tidak efisien. Disinilah pentingnya kita mengerjakan sesuatu berdasarkan pengetahuan. Baca, 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 dan baca. Itu yang terpenting. Apalagi ya? Biar nggak terlalu panjang, ya itu aja dulu. Saya rasa video ini tidak mubazir lah, ada sedikit manfaatnya. Jika Anda setuju dengan pendapat saya, silakan like dan subscribe, bagikan video ini. Karena ketika seseorang naik ke kapal itu, jangan hanya mengikuti rutinitas sebelumnya. Itu tidak ada bedanya dengan istilah dalam agama saya itu orang bertaklid. Artinya beribadah atau melakukan sesuatu tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Di kampung saya istilahnya digambarkan seperti kebo. Mengapa orang yang ikut-ikutan itu seperti kebo? Kita tahu kerbau itu kemana saja yang dia ikut tanpa tahu kemana tujuannya, mau diapain. Nah, itu. Jadi tidak baik jika kita bekerja hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan officer sebelumnya. Sebaiknya Anda bekerja berdasarkan pengetahuan sehingga you know what you do, so they cannot ever fuck you. Never. You know what you do, they cannot fuck you. Mereka tidak bisa membuli Anda. Tetap selalu belajar, dukung channel Fioris untuk selalu berkembang, dan saya akan tetap bersemangat untuk memberikan pengetahuan yang saya ketahui. Jika Anda setuju dengan pengetahuan saya, maka silahkan terapkan. Jika tidak setuju, silahkan komentar, dan kita berdiskusi. Biasakan dengan berbicara data tanpa menggunakan emosi, dan diskusi kita akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next time. Bye-bye.